我一定要杀他们。终日闭门不出，是一对双胞胎姐妹。 Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tanto di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spirits of the Right bagian 17-nya di season 4 kali ini. Dan yang belum menonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Para tetua pun menegaskan bahwa pavilion luar tanpa Cuyun akan berjalan normal. Tapi jika tanpa para tetua maka akan kacau. Mereka pun menyuruh Cuyun untuk memilih pilihannya sendiri. Sementara itu Cixiao dan lainnya pun senang dikarenakan Cuyun ditekan oleh tetua luar pavilion. Namun saat itu Tang Qing pun mengatakan bahwa Cuyun tidak akan mudah menyerah dikarenakan Cuyun memiliki kekuatan di belakangnya. Akan tetapi mereka tidak khawatir akan hal itu. Ditambah lagi Master Pavilion pun menyerahkan pavilion luar kepada Cuyun, yaitu sebagai ujian untuk Cuyun. Cixiao pun memerintahkan Ming Yang dan timnya untuk memprovokasi agar Cuyun tidak bisa mengendalikan pavilion luar. Kembali kepada Cuyun yang ditemui oleh Nona Qingseng. Nona Qingseng pun menjelaskan Cuyun harus menemukan cara untuk menghancurkan aliansi pavilion luar. Namun Cuyun mengatakan bahwa ia bisa mengatasinya sendiri. Dan Cuyun pun akan pergi besok ke pavilion luar. Hingga akhirnya Nona Qingseng pun menemani Cuyun ke sana. Esoknya Cuyun pun bertemu dengan tetua Wang Lu, yaitu yang mengurus masalah aula kontribusi ataupun mengurus masalah transaksi besar atau kecil di pavilion luar. Cuyun pun mengetahui bahwa tetua Wang belum menyerahkan daftar buku besar di aula kontribusi ini. Cuyun pun ingin dalam 5 hari tetua Wang menyerahkan daftar buku tersebut. Setelah hal itu, Cuyun pun diminta untuk menemui Master Pavilion. Setelah sampai di sana, Fang Wuji pun menawarkan bantuan kepada Cuyun, yaitu untuk mengatasi masalah di pavilion luar. Namun Cuyun bilang bahwa ia bisa mengurusnya sendiri. Hingga akhirnya Fang Wuji pun membiarkan Cuyun mengatasi masalah di pavilion luar. Ketika di luar, Cuyun pun mengatakan pada Nona Qingseng, mungkin Master Pavilion menemuinya dikarenakan ingin meminjam pedang untuk menghabisi. Setelah hal itu, ada yang melapor pada Cixiao dan lainnya. Setelah Cuyun menemui Master Pavilion, ia pun memerintahkan Nona Qingseng untuk mengumpulkan murid luar dan juga akan meminta tetua luar untuk berkompromi. Terlihat Cixiao dan lainnya pun yakin bahwa reputasi Cuyun akan tercoreng dikarenakan tidak akan bisa mengurus gerbang luar. Namun meski begitu, mereka harus tetap waspada kepada Cuyun. Sementara itu di gerbang luar, para murid pun sudah berkumpul. Tapi tetua dan diaken belum tiba. Namun saat itu para murid pun membicarakan bahwa Cuyun tidak akan bisa mengurus murid luar. Tak lama setelah itu, para tetua pun muncul di sana. Tetua Yangku pun menegaskan bahwa ia tidak menerima Cuyun sebagai penguasa pavilion luar dikarenakan Cuyun tidak punya kemampuan untuk mengelolanya. Namun saat itu Cuyun pun menghabisi tetua Yangku secara diam-diam. Melihat hal itu para tetua pun sangat marah dikarenakan Cuyun telah melanggar aturan. Cuyun pun mengatakan ia melakukan ini hanya untuk membela diri. Hingga akhirnya Cuyun pun menghabisi para tetua di sana. Namun salah satu tetua bilang bahwa Cuyun akan menerima hukumannya. Tapi Cuyun menegaskan bahwa para tetua memang tidak berpihak padanya dari awal. Lantas di saat itu Cuyun pun langsung saja menghabisinya. Setelah hal tersebut, Cuyun pun memanggil Lu Xing, yaitu untuk mengurus para tetua luar. Terlihat para murid luar pun dikepung oleh tim darah dari aula penegak hukum. Saat itu Lu Xing pun menghabisi murid luar. Harusnya Cuyun yang mendapatkan hukuman mati dikarenakan telah menghabisi para tetua. Hingga akhirnya Cuyun pun ikut bersama Lu Xing ke aula hukum. Sementara itu Cixiao dan lainnya pun tidak menyangka Cuyun akan bekerja sama dengan aula penegak hukum untuk menghabisi para tetua. Tak lama setelah hal itu tetua Jian pun muncul dan memberitahu bahwa divisi internal dilarang ikut campur tentang kejadian di pavilion luar dan biarkan aula penegak hukum yang mengatasinya.
Di sisi lain, Nona Kingseng pun menemui Cuyun. Ia pun menjadi khawatir dikarenakan Cuyun akan dihukum berat. Cuyun pun menjelaskan bahwa para tetua lah yang bersalah. Ditambah lagi sebagian akan menggunakan uangnya untuk kesalahan mereka. Dan sebagian lainnya dihabisi oleh Wu Chen, yaitu untuk membersihkan pavilion luar. Kembali pada Qi Xiao yang sangat marah dikarenakan sebenarnya Master Pavilion turun tangan untuk membela Cuyun. Sementara tetua Yuan Guang dan lainnya khawatir pada Cuyun dikarenakan mendapat berita bahwa Cuyun telah dibawa ke aula penegak hukum. Tak lama setelah hal itu, Cuyun pun muncul dan ia pun menyerahkan daftar buku transaksi pavilion luar pada para tetua. Dan ternyata tetua luar dan Diaken mengkorupsi dana pavilion Wanjian. Terlebih lagi Cuyun ingin sepenuhnya mengendalikan gerbang luar, yaitu dengan menggunakan nama Master Pavilion. Ditambah lagi Cuyun pun mendapatkan buku besar ini sebelum ia datang ke aula kontribusi. Namun Cuyun mengetahui bahwa masih sulit untuk merebut hati semua murid luar. Hingga akhirnya Cuyun pun memberi perintah pada Nona Kingseng agar besok mengumpulkan semua murid luar. Esoknya ketika murid luar pun berkumpul, Cuyun pun menyuruh salah satu murid keluar dan juga menunggu. Dikarenakan ia ada di kultivasi bumi tingkat 9. Para murid pun menduga Cuyun akan menjadikan murid itu sebagai tetua. Namun ternyata yang dipilih Cuyun tadi diusir keluar dari pavilion Wanjian dikarenakan Cuyun mengetahui bahwa murid tersebut hanya ingin mendapatkan sumber daya latihan. Setelah hal tersebut, Cuyun ingin merekrut murid luar, yaitu untuk mengurus urusan pavilion luar. Terlihat saat itu Kuan Yu juga ingin menjadi murid pribadi Cuyun. Kemudian Cuyun pun menjelaskan 3 ranah utama pedang pada 4 calon muridnya. Terlihat saat itu 2 tetua pun kagum pada Cuyun yang ternyata memahami ilmu pedang yang mendalam. Sementara itu Cuyun pun memperlihatkan ilmu pedangnya pada 2 muridnya. Hingga akhirnya 2 murid tersebut secara resmi menjadi murid Cuyun. Saat itu Cuyun juga memberikan 9 pilsun pada mereka, yaitu sebagai hadiah. Awalnya Nona Kingseng dan 2 murid tersebut tidak mau menerimanya. Namun dikarenakan Cuyun bilang mereka harus mengambil kesempatan untuk menerobos ranah. Hingga akhirnya mereka pun menerimanya. Cuyun juga menegaskan harus menjadi lebih kuat untuk mengguncang dunia. Lantas Cuyun pun menyuruh 2 muridnya untuk mengurus pavilion luar sekaligus mengasah kemampuan mereka. Setelah hal itu, Cuyun dan Nona Kingseng ditemui oleh Fang Wuji. Saat itu Fang Wuji pun memuji Cuyun yang berhasil mengendalikan pavilion luar sepenuhnya. Ia juga memberikan tanaman spiritual untuk pil 9 San. Ia juga berharap Cuyun segera mengumpulkan pil, yaitu untuk menembus ranah roh surgawi. Dikarenakan Cuyun adalah pilar masa depan bagi pavilion Wanjian. Namun setelah Fang Wuji pergi, Cuyun pun mengetahui pasti ada orang lain yang mengetahui hal ini. Lantas Cuyun pun menyuruh Nona Kingseng dan lainnya mengurus gerbang luar selama 5 hari. Dikarenakan Cuyun akan berlatih selama 5 hari. Sementara Qi Xiao dan divisinya pun mengetahui Cuyun menggunakan pil 9 San, yaitu untuk merebut hati orang lain. Lantas mereka pun akan membuat Cuyun mengacau. Dengan begitu bisa menyingkirkan Cuyun. Kembali kepada Cuyun yang menyusun niat pedang dari 6 elemen lainnya. Dikarenakan ia belum bisa berlatih teknik pedang 7 baris. Kemudian Cuyun pun memberikan 6 elemen lainnya pada pilar yang telah ia keluarkan. Esoknya Cuyun pun mengumumkan yang bisa menghancurkan prasasti pedang yang telah ia buat, maka satu murid akan mendapatkan 1 pil 9 San. Hingga akhirnya para murid pun langsung mencobanya. Terlihat saat itu Kuan Yu juga ada di sana dan ia menjadi tumbuh dewasa. Ditambah lagi ia juga berambisi untuk menjadi murid pribadi Cuyun. Saat itu muncullah Yuzhen dan Mingyang di sana yang mengatakan kalau ini hanyalah tipuan Cuyun. Namun Cuyun menyuruh 2 muridnya, yaitu Luling dan juga Suang King, untuk menghancurkan prasasti pedang sebagai bukti pada semua orang.
Hingga akhirnya mereka berdua pun berhasil menghancurkannya. Tapi Ming Yang mengatakan itu dikarenakan mereka berdua murid dari Cuyun. Akan tetapi mereka tidak bisa mengatakan lagi ketika ada murid lain yang bisa menghancurkan prasasti pedang. Diketahui ia bernama Ning Levan. Saat itu Cuyun pun memberikan luput evil pada Levan agar segera menembus ranah, sekaligus memberikan pil 9 san. Namun setelah hal tersebut ditemukan murid dalam yang telah meninggoy. Levan pun mengatakan bahwa ia pernah mempunyai masalah dengannya. Terlebih lagi dua yang lainnya dari keluarga Qin. Kemudian esoknya Lu Xing dan Qin Xiu pun mendatangi Cuyun. Saat itu Lu Xing pun akan menyelidiki pembunuhan yang terjadi di prasasti pedang milik Cuyun. Saat itu Qin Xiu pun langsung menuduh Cuyun bahwa pastilah Cuyun yang menghabisi mereka. Namun Levan dan lainnya membela gurunya dikarenakan mereka bertiga memang ditemukan sudah meninggoy, yaitu di bawah prasasti pedang. Hingga akhirnya Lu Xing pun menegaskan bahwa aula penegak hukum akan menyelidiki hal ini sampai tuntas. 你还有什么要补充的吗？ 谁敢行如此嚣张之事？ 血法队负责调查这件事。 Kemudian di keesokan harinya, Qi Xiao dan lainnya pun membawa 3 orang yang telah meninggoy. Mereka pun menuduh Cuyun. Pastinya Cuyunlah yang telah menghabisi mereka. Tapi tetua perekrutan mengatakan jangan menuduh seenaknya. Saat itu Qiao Mo juga mengatakan hanya Cuyun yang memiliki masalah dengan keluarganya. Ditambah lagi apa Cuyun memiliki bukti kalau ia tidak bersalah. Lantas Lu Xing pun muncul di sana dan memperlihatkan 2 gulungan bahwa dalam 3 tahun terakhir banyak murid pavilion yang tumbang. Ditambah lagi pembunuh tersebut dijuluki Master Pedang Bayangan yang diketahui belum terungkap. Hingga akhirnya Qi Xiao dan lainnya pun pergi dikarenakan mereka tidak bisa menuduh Cuyun kembali. Saat itu Cuyun pun menegaskan jikalau Qi Xiao dan lainnya datang ke wilayah Cuyun kembali, Cuyun pun tidak akan segan menghabisi mereka. Terlihat Cuyun juga berharap Master Pedang Bayangan ini tidak merusak rencananya. Kembali ke prasasti pedang, terlihat Levan pun heran yang datang setiap hari ke sini untuk menjadi murid pribadi Cuyun. Tapi saat itu Cuyun pun langsung menyuruhnya untuk latihan 2 hari ke depan. Setelah hal itu, Nona King Seng pun memberikan undangan kepada Cuyun. Dan ternyata murid pribadi Qi Xiao, yaitu yang bernama King Xuan, yang diketahui Ming Yang akan merayakan ini. Tapi awalnya Cuyun pun menolak undangan dari wanita cantik ini. Namun pada akhirnya Cuyun pun akan datang. Dan ketika datang ke sana, Cuyun pun duduk di tempat Ming yang membuat Ming Yang menjadi marah. Tak lama setelah hal itu, Nona King Xuan pun muncul di sana. Saat itu Cuyun pun menduga King Xuan adalah Master Pedang Bayangan, sesuai yang Cuyun selidiki dari surat undangannya. Dikarenakan King Xuan memiliki niat pedang kegelapan. Setelah King Xuan memberikan salam kepada Cuyun, Qin Xiu pun memberikan hadiah giok penenang jiwa pada Nona King Xuan. Saat itu Yu Zhen juga memberikan pedang 40 raja pada King Xuan. Namun ternyata Ming Yang tidak mau kalah dengan memberikan 2 telur binatang yang nantinya bisa menerobos ranah sekaligus. Saat itu Ming Yang juga ingin melamar Nona King Xuan dan ia pun meminta Cuyun untuk menjadi saksi. Namun Cuyun mengatakan Ming Yang kelewatan dikarenakan memberikan 2 telur mati, yaitu untuk mas kawin. Hingga akhirnya Ming Yang pun tidak bisa berkutik setelah Cuyun membuktikan bahwa telur itu memang sudah mati. Terlihat saat itu Cuyun pun akan memberikan puisi pedang sebagai hadiah. Cuyun juga menjelaskan jika ingin menembus belenggu ilmu pedang, maka hati pedang harus murni. Mendengar itu, King Xuan pun berterima kasih dikarenakan saran Cuyun. Terlebih lagi ia mengetahui Cuyun lebih mengetahui mendalam tentang ilmu pedang. Lantas saat itu bawahan Ming Yang pun memiliki pil agar Nona King Xuan masuk ke divisi mereka. Sementara itu Cuyun pun merasakan kehadiran Master Pedang Bayangan. Setelah hal itu Cuyun pun mengetahui Master Pedang Bayangan sulit ditemukan. Cuyun pun tidak mengetahui apakah ia teman atau musuh. Kemudian 3 murid Cuyun pun melapor bahwa semalam ada seseorang yang diserang oleh Master Pedang Bayangan. Namun muncullah aula penegak hukum
Hingga akhirnya Chuyun pun dibawa masuk ke aula penegak hukum. Saat itu Chuyun pun menegaskan bahwa ia bukanlah master pedang bayangan seperti yang dituduhkan oleh mereka. Lantas satu korban pun dibawa masuk, yaitu dengan aura kegelapan. Saat itu Kiao Mo pun langsung menuduh Chuyun dikarenakan hanya Chuyun yang mempunyai kekuatan pedang kegelapan. Tapi saat itu tetua divisi internal dan divisi perekrutan saling menuduh sampai akan terjadi pertarungan di antara mereka. Namun Master Pavilion dan divisi internal memaksa Chuyun untuk mengaku. Tapi Chuyun menegaskan bahwa Qi Xiao dan lainnya memakai para korban untuk menjebak Chuyun. Hingga akhirnya Fang Wuji pun memutuskan akan membawa masalah ini ke pengadilan dalam 3 hari. Setelah hal tersebut terlihat Chuyun pun berkultivasi. Ia juga memberikan tugas khusus pada harimaunya dengan memberikan pedangnya. Lantas Chuyun pun bergerak, yaitu dengan pedang hitamnya. Sementara itu Ming Yang dan lainnya pun senang dikarenakan Chuyun akan ditangkap sebagai ganti dari master pedang bayangan. Setelah hal tersebut, justru Ming Yang pun memarahi Qin Xiu dikarenakan gagal menemukan ramuan pil. Qin Xiu pun mengatakan bahwa ia akan mencarinya lagi. Dan ketika Qin Xiu berkultivasi, tiba-tiba saja ia pun ditikam oleh master pedang bayangan. Tapi saat itu Qin Xiu pun masih bisa menghindarinya. Hingga akhirnya Qin Xiu pun diserang kembali sampai membuat ia sekarat. Terlihat saat itu master pedang bayangan pun akan menghabisi Qin Xiu. Namun muncullah Chuyun di sana dan menahan serangannya. Chuyun juga menegaskan bahwa kematian Qin Xiu tidak ada di tangan master pedang bayangan. Namun pada akhirnya Chuyun pun berhasil menyerang master pedang bayangan. Terlihat saat itu Qin Xiu pun mengenal master pedang bayangan tersebut yang diketahui bernama Lu Qinyao. Dan ternyata ia adalah saudara kembar dari Lu Qingshuan. Chuyun pun mengatakan ia sudah mengetahui keberadaan Qinyao dikarenakan setelah kematian Xianjun, Chuyun menyelidiki berkas aula hukum dan menemukan data semua orang yang telah dihabisi. Dengan kata lain, Qinyao ini melindungi Qingshuan secara diam-diam. Chuyun juga mengetahui Qinyao ingin menghabisi yang lemah terlebih dahulu, yaitu seperti Qin Xiu dan juga Ming Yang. Chuyun juga mengetahui ia digunakan untuk melindungi Qingshuan. Ditambah lagi, jika Master Pavilion turun tangan, maka Qingshuan juga akan dihabisi. Saat itu Qin Xiu juga berbohong. Ia tidak mengetahui dengan benda yang ditunjukkan oleh Chuyun. Hingga akhirnya Chuyun pun langsung menghabisinya. Chuyun pun menegaskan bahwa Qin Xiu hanya bisa mati di tangannya. Oke guys, itu adalah dari Spirit Source of Right bagian 17-nya di season 4 kali ini. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya setelah master pedang bayangan ini terungkap? Dan pastinya kita akan bahas pada bagian selanjutnya ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa ditekan agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya, oke? Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.